kami juga ada rapat sebenarnya jam bahkan pukul 13, tetapi baiklah kami lanjutkan dulu karena ada pertanyaan yang kepada kami akan berusaha menjawab. Pertama juga kami ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada para sahabat wartawan di istana dan mohon maaf lahir batin. Saya mau jawab dari yang soal tes surveillance tadi tes itu kapan ya? Sekarang memang kita berusaha untuk mendapatkan 10.000 per hari. Kalau kita bisa mendapatkan 10.000 per hari, artinya 1 bulan itu baru 300.000. 300.000 itu sebenarnya dengan keadaan yang sekarang kita sudah mencapai 264.000, berarti baru 564.000. Kalau ini tanggal 27, berarti nanti tanggal 27 Juni, kalau semuanya berjalan dengan baik, itu baru mencapai 564.000. Tapi tes ini harus berjalan terus, 564.000, dan itu masih jauh dari jumlah yang disyaratkan, 564.000 itu. Seperti kita ketahui, kalau berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Indonesia itu sudah 273 juta, kalau kita lihat di Worldometer. Tapi kira-kira kita ambil dengan angka 270 juta, nanti bisa dihitung sendiri. India juga masih tertinggal, masih hanya 20% dari standar yang diharapkan oleh WHO. Tapi Rusia itu sudah kira-kira 5 kali lipat lebih dari standar. Jadi mereka yang dites sudah 9.160.360, sementara pada 12 minggu harusnya mereka mencapai 1,7 juta, 1.741.000. Jadi mereka target tes mereka memang mencapai di atas 200.000 setiap minggu. Nah, kita sekarang berusaha Bapak Presiden minimal 10.000. Bahkan kalau kita ingin mengejar, mungkin harus di double, bisa sampai dengan 20.000 per hari. Kita punya definisi ODP dan PDP pada waktu itu adalah terkait dengan soal tracing dan tes. Tetapi kalau kapasitas tes kita sudah naik, sudah bagus, sebenarnya yang PDP dengan sendirinya kita bisa langsung tes, yang ODP juga akan kita tes. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan jumlah PDP dan ODP itu tidak lagi di ini. Ini WHO sebenarnya tidak menggunakan istilah PDP dan ODP. Jadi WHO itu untuk epidemiologi itu, indikator yang dipakai itu adalah penurunan minimal 50% dalam 3 minggu sejak puncak terakhir, kemudian 5% lebih kecil sampai positif minimum untuk 2 pekan terakhir, asumsi surveillance kasus suspek komprehensif, kemudian lebih kecil 5% sampai positif minimum untuk 2 pekan terakhir, minimum 80% kasus berasal dari daftar kontak dan dapat dikaitkan dengan klaster yang diketahui, jadi klasternya ketahuan, penurunan jumlah kematian pada kasus konfirmasi dari kemungkinan di 3 pekan terakhir, kemudian penurunan jumlah perawatan di rumah sakit dan IGD, kasus konfirmasi dan kemungkinan minimum dalam 2 pekan terakhir, penurunan angka kematian. Itu yang terkait dengan epidemiologi. Nah, kemudian kalau untuk surveillance itu sendiri ada 3 hal yang ditekankan oleh WHO adalah sistem surveillance-nya sendiri, investigasi kasus, dan yang ketiga adalah pelacakan kontak. Ketiga ini semua dilakukan oleh gugus tugas yang di bawah pimpinan Pak Doni. Jadi saya kira ini berjalan sampai sekarang. Dan sistem kesehatan mungkin bisa saya tunjukkan sekarang jumlah sebaran rumah sakit di seluruh Indonesia. Yang ini data yang kami ambil dari data sistem kesehatan nasional kita. Nomor 13 dan 14 ya. Nah, ini adalah jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia. Tolong ditunjukkan. Ada 2.869 rumah sakit, terdiri dari 311.894 tempat tidur. Rasio tempat tidur dengan populasi nasional, kalau gini ya angka tahun 2018 adalah 1,17 per 1.000 penduduk. Rasio standar WHO itu adalah 2,7 per 1.000 penduduk. Kenaikannya sangat kecil sekali di Indonesia itu kira-kira sekitar 3-4%.
setiap tahunnya. Jadi kalau dinaikkan itu kira-kira hanya 30-40-an tempat tidur. Ini kami sedang menghitung terus untuk mendapatkan data, tapi data terbaru itu yang kami peroleh adalah ini. Lanjut, kalau kita lihat sebarannya adalah seperti ini. Nah, sebarannya lihat aja di yang gambar biru itu, kelihatan bahwa kalau birunya biru sangat terang sekali, maka itu di atas 100, jadi di atas 100%. Kemudian 60 sampai 100 yang sedang, yang biru. Kemudian yang biru gelap itu adalah di bawah 60. Jadi jumlah fasilitas tempat tidur pasien di setiap rumah sakit per provinsi. Jadi kelihatan jumlah jumlahnya sangat timpang. Seperti tadi pertanyaan antara di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Karena itu memang lebih banyak di luar Pulau Jawa itu harus banyak rumah sakit darurat. Kita lihat lagi kalau per provinsi seperti yang kita lihat di atas sebelah kiri, dan kemudian fasilitas tempat tidur pasien per provinsi. Itu yang soal kapasitas ya. Kemudian kapasitas kita. Dan bagaimana kita menggunakannya, saya kira itu soal angka data yang memang ada di tempatnya Pak Doni. Nah, lalu kemudian apakah kita bisa mengatakan Jakarta misalnya sudah bisa dan belum? Bappenas tidak punya otoritas itu. Bappenas hanya menghitung. Jadi otoritas itu ada di gugus tugas. Bappenas hanya menghitungkan dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi kami adalah bagian yang mensupport gugus tugas yang ditugaskan untuk menghitung R0 dan RT. Setelah data itu di-cleansing di Kementerian Kesehatan. Jadi kami lakukan tadi pagi kami lakukan rapat dengan Menteri Kesehatan, dan data-data ini tentu harus selalu diperbaiki sehingga reliability-nya tinggi. Kalau tidak nanti Pak Doni, Pak di gugus tugas menjadi kerepotan atas data-data yang tidak pas. Kemudian mengenai soal new normal, saya kira tadi saya sudah tunjukkan mengenai protokol new normal. Halaman 37 deh. Kan yang sini. Bentar ya, ini dashboard tadi saya sudah lihatkan, tapi dashboard ini sekali lagi nanti setelah konfirmasi data baru bisa di. Kemudian tadi pertanyaan tentang new normal. Ya, tentang new normal, kami saya kira new normal tadi sudah dijawab oleh Pak Menko ya. Yang mungkin ingin kami tunjukkan di sini adalah terkait dengan diagram tingkat kesiapan provinsi berdasarkan analisis RT, Arnold, dan kapasitas dalam hal ini kami ambil ventilator misalnya. Kalau tadi ada kapasitas tempat tidur sebelumnya, kemudian kami juga yang ingin saya tunjukkan adalah dengan kapasitas uji. Jadi kalau dengan kapasitas uji itu, baik, sudahlah. Saya kira saya akan terus saja. Kalau dengan kapasitas uji, DKI itu sudah bagus, sudah masuk dalam hitungan threshold-nya. Kemudian Jawa Barat, tapi bukan Jawa Barat dalam pengertian provinsi semuanya, tetapi Jawa Barat dalam pengertian beberapa kabupaten kota di sekitar Jakarta. Kemudian yang mendekati juga Jawa Tengah, dan Jawa Tengah memang juga tidak seluruhnya. Kalau kita lihat itu ada di, ya ini halaman 37. Maaf, bentar.
Saya kira itu ya saya sampaikan ya. Kemudian